Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Administrasi Keuangan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Asalam Garut yang diampu oleh dosen Bapak Ilka Zufria MKom. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu pengertian perancangan. Merancang atau mendesain sistem yang baik dengan langkah-langkah operasi dalam pengolahan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Dalam merancang sistem, terdapat alat bantu yang digunakan untuk mempermudah dalam merancang sistem. Yang kedua, ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang saling terkait yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga ada pengertian sistem informasi manajemen. Pengaturan orang, data, proses, dan teknologi, informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Yang keempat ada administrasi keuangan. Proses pengolahan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir ada pengertian analisis. Penguraian dari sistem yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Pembagian perancangan. 1. Diagram konteks. Konteks diagram merupakan sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar masukan dan keluaran dari sistem. Yang kedua, kamus data. Kamus data adalah suatu hasil referensi data mengenai data-data yang diciptakan oleh penganalisis sistem yang berdasarkan atas diagram alir data. Yang ketiga, diagram entity relationship atau IRD. IRD menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam tiga macam bentuk relasi, yaitu satu banyak dan banyak-banyak. 4. Data flow diagram atau DFD. DFD adalah suatu gambaran dari suatu sistem yang menggunakan sejumlah bentuk-bentuk simbol untuk menggambarkan bagaimana arus data melalui proses yang saling berkaitan. 5. Hierarki input proses output atau HIPO. HIPO adalah data dokumentasi program digunakan sebagai alat desain. Dalam siklus pengembangan sistem, HIPO telah dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk menggambarkan suatu struktur bertingkat guna memahami fungsi dari modul-modul suatu sistem. Alur proses sistem. Alur proses yang berjalan di bawah ini merupakan gambar dari alur proses-proses yang sedang berjalan di SMP IT Asalam. Yang pertama, tahap pertama dilakukan oleh siswa. Pertama, siswa menyiapkan kartu dan uang pembayaran. Kemudian diberikan kepada admin. Selanjutnya, admin menerima kartu dan uang pembayaran dari siswa. Dan kemudian memberikan stempel lunas di kartu pembayaran siswa dan dikembalikan lagi kepada siswa. Kemudian siswa menerima kembali kartu yang sudah ditempel dari admin. Yang kedua, admin kemudian menginput data pembayaran kepada sistem, dan sistem menyimpan data ke database dan mencetak laporan keuangan, dan admin merekap laporan keuangan dan diserahkan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah menerima rekapan keuangan dari bagian keuangan. Use case diagram. Use case diagram menggambarkan sebuah fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara pengguna dengan sebuah sistem. Di samping ini adalah gambar use case diagram sistem informasi pengolahan data administrasi keuangan SMP IT Asalam. Analisis pitches. Analisis information atau informasi. 1. Tidak adanya perincian data siswa. Hanya admin yang dapat mengetahui serta mengedit data siswa pada sistem tersebut. Kedua, tidak adanya tabel riwayat pembayaran pada akun siswa,
Siswa hanya menerima slip pembayarannya, sehingga siswa tidak bisa melihat data rinciannya. Kedua, analisis kinerja atau performance. Kelemahan, kurang tanggapnya dalam memproses pendataan yang ada pada program tersebut yang mengharuskan siswa untuk melapor ke admin yang telah melakukan pembayaran, yang dimana admin yang menginput data tersebut ke sistem. Tentu kinerja ini akan lebih banyak untuk melayani semua siswa yang harus melakukan pembayaran. Cepat tanggap dalam kinerja juga diperlukan untuk meminimalisir penumpukan atau keterlambatan dalam pembayarannya. Apabila tidak diminimalisir, kinerja ini tidaklah efektif. Hal ini menjadi kelemahan dalam sistem informasi yang dijalankan. Ketiga, analisis ekonomi atau ekonomi. Suatu analisis penilaian sistem dalam pengurangan atau penghematan dan keuntungan yang akan didapat dari sistem yang dikembangkan. Penghematan didapat melalui pemilihan bahan baku atau suku cadang yang tepat. Keempat, analisis pelayanan atau service. Kelemahan proses pengolahan data keuangan tersebut yang masih menggunakan sistem manual. Para staf tata usaha bagian keuangan kesulitan dalam melakukan pengolahan data, administrasi keuangan, dan keterlambatan melaksanakan tugas-tugasnya seperti penerimaan dan pengeluaran transaksi pembayaran. Kelima, analisis keamanan atau security. Sistem keamanan yang dibutuhkan adalah pengamanan data dan kerusakan dan manipulasi atau pengaksesan yang tidak diizinkan melalui password atau PIN yang terdapat di form aplikasi database-nya. Terakhir, analisis efisiensi. Efisiensi menyangkut bagaimana menghasilkan output sebanyak-banyaknya dengan input yang sekecil mungkin. Dari konteks diagram DFD level 0, bisa kita lihat bahwa dari diagram ini, siswa akan ikut serta ke dalam aplikasi atau sistem pembayaran SPP siswa, yang dimana siswa melakukan login terlebih dahulu, dan siswa akan nantinya mendapatkan info pembayaran dan info siswa yang telah diinput di sistem oleh biro adminnya. Begitupun dengan Paybank. Nah, nanti siswa akan melakukan pembayaran ke Paybank, dan Paybank akan memberikan info pembayaran ke sistem, begitupun bukti pembayaran ke sistem juga. Dan laporan pembayaran dari Paybank akan diteruskan ke sistem pembayaran dan akan dilaporkan ke biro admin dan juga kepala sekolah. Dan sistem akan memberikan data pembayaran ke Paybank sebelumnya yang dimana telah diinput oleh biro admin. Oke, next. Konteks diagram atau DFD level 1. Maaf, ini DFD level 1 aja ya. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa di proses yang pertama, siswa melakukan login dan kemudian mendapatkan info bahwasannya siswa sudah login, dan siswa akan bisa mendapatkan info data siswa yang dimana siswa dapat menginputnya di sistem, dan begitu juga di biro admin juga bisa menginputkan data siswa yang dimana nanti akan tersimpan di data store atau TB siswa. Dan kemudian siswa sebelumnya untuk membayar SPP tidak lagi melalui biro admin, tapi akan melalui ke Paybank, yang dimana Paybank ini yang bekerja sama dengan pihak sekolah. Jadi siswa akan membayar ke pihak Paybank-nya dan akan membayar dan mendapatkan info serta bukti dari Paybank-nya melalui aplikasi atau sistem pembayaran SPP ini. Dari Paybank, sebelumnya akan mendapatkan data pembayaran dari data store pembayaran yang dimana telah diinput oleh biro admin. Kemudian, Paybank juga akan memberikan data pembayaran yang telah diisi, yang dimana data pembayaran ini berisikan tentang siswa yang telah membayar SPP-nya. Dan kemudian dari data store TB pembayaran ini akan diteruskan ke proses mencetak laporan, yang dimana akan dicetak laporannya dan kemudian akan diberikan ke biro admin dan juga kepala sekolah. Oke, terima kasih. Next.
Oke, di sini ada IRD yang dimana IRD ini bisa kita lihat ada entitas siswa dan memiliki beberapa atribut seperti ada di gambar. NIS, nama wali, alamat wali, dan lain-lainnya. Nah, yang menjadi primary key-nya di sini adalah NIS-nya. Dan kemudian bisa kita lihat lagi di sini ada entitas dari jenis pembayaran, yang dimana ada atributnya ID pembayaran, jumlah bayar dan lain-lainnya, yang dimana di sini menjadi primary key-nya adalah ID pembayaran. Nah, di sini antara siswa dan jenis pembayaran mereka berelasi dengan transaksi, yang dimana relasi transaksi ini jadi entitas yang mempunyai beberapa atribut di entitas transaksi. Terdapat beberapa atribut dan terdapat atribut primary key-nya dan ada juga foreign key-nya. Di transaksi ini foreign key-nya ada dua, yang dimana foreign key-nya NIS. NIS ini dari siswanya dan ID pembayaran ini foreign key dari jenis pembayaran, jadi mereka bersatu di entitas transaksi. Kemudian entitas transaksi ini berelasi dengan relasi melaporkan ke entitas laporan, yang dimana entitas laporan ini ada beberapa atribut dari laporan, kode bayar, bulan, dan ID transaksi. Primary key dari laporan ini ada ID laporan, jadi foreign key dari transaksinya adalah ID transaksi. Jadi ini sedikit penjelasan tentang IRD. Dari setiap entitas ini akan dibuat menjadi tabel untuk database-nya, juga untuk penyimpanan data dari yang telah dijelaskan ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. IPO merupakan teknik untuk mendokumentasikan pengembangan suatu sistem yang dikembangkan oleh IBM. Sistem ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari beberapa pemakai yang menggunakannya untuk kepentingan berbeda-beda. Berikut gambaran atau bentuk hipocat dari analisis jurnal seperti pada gambar tersebut. Perancangan Sistem Informasi Keuangan SMP IT Asalam Garut meliputi satu model rekrutmen, yang kedua model analisis, yang ketiga model desain, yang keempat model implementasi, yang kelima model testing. Di model rekrutmen itu, di situ adalah alur proses yang berjalan seperti siswa yang menyiapkan kartu pembayaran dan menerima dan bagian keuangannya menerima data tersebut, lalu Kepsek menerima laporan. Terus yang kedua model analisis, di situ ada dua bagian. Yang pertama merancang CRS, yang kedua membuat user case diagram. Yang ketiga model desain, ada 4 bagian. Yang pertama membuat activity diagram, yang kedua membuat sequence diagram, yang ketiga membuat kelas diagram, yang keempat membuat desain antarmuka. Yang keempat model implementasi, ada 1 bagian yaitu pembuatan aplikasi. Yang kelima model testing, ada 2 bagian. Yang pertama usability test, yang kedua user test. Lanjut, input di situ inputan dari perancangan sistem informasi keuangan SMP IT Asalam Garut, yaitu pengimplementasian data. Input dari pengimplementasian data ada pembuatan aplikasi dan juga inputan pembuatan aplikasi, ada pengisian data siswa dan juga pengisian data transaksi pembayaran. Lalu lanjut ke sasaran ketiga, yaitu output. Sasaran ketiga adalah untuk mendapatkan gambaran output dari fungsi input akan mendapatkan hasil output. Kita bisa melihat dari tabel tersebut, output dari inputan pengimplementasian sistem adalah login yang pertama, lalu yang kedua mengisi data siswa, yang ketiga mengisi data transaksi
pembayaran. Yang keempat, cetak rekapitulasi laporan pembayaran siswa. Lalu output dari pembuatan aplikasi, yang pertama tampilan antarmuka login, yang kedua tampilan antarmuka menu utama, yang ketiga tampilan antarmuka form data siswa, yang keempat tampilan antarmuka form data transaksi pembayaran, yang kelima tampilan antarmuka form cetak rekapitulasi laporan pembayaran siswa. Lalu hasil output dari input pengisian data siswa, yang pertama nik, yang kedua nama, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat alamat, yang kelima agama. Lalu output dari hasil input pengisian data transaksi pembayaran, yang pertama nik, yang kedua nama, yang ketiga kelas, yang keempat jenis bayar, yang kelima jumlah bayar, yang keenam petugas, yang ketujuh tanggal, yang kedelapan bulan. Oke, next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tampilan running dari input aplikasi Biro Keuangan SMA Islam Terpadu Aslam Garut. Awal dari interface-nya adalah interface login. Untuk admin sendiri mempunyai login akun tersendiri. Akunnya harus mempunyai username dan password. Kemudian admin akan melakukan login. Interface awal dari login ialah sistem akan menampilkan yang pertama itu adalah menu data siswa-siswi, yang kedua adalah menu rekapitulasi paybank, yang ketiga adalah data pembayaran SPP siswa-siswi, dan yang keempat adalah menu logout. Jika admin mengklik menu data siswa-siswi, akan muncul interface data siswa-siswi yang nampak di sebelah kanan dari interface awal menu. Interface data siswa-siswi mempunyai menu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di antara kelas-kelas tersebut mempunyai perbedaan dengan mempunyai warna yang berbeda, yaitu kelas 1 mempunyai warna hijau, kelas 2 mempunyai warna kuning, dan kelas 3 mempunyai warna merah. Jika admin mengklik salah satu dari menu-menu kelas tersebut, sistem akan menampilkan apakah jurusan dari siswa tersebut, apakah IPA, apakah IPS, dan apakah agama. Yang kedua, sistem akan menampilkan flat icon dari siswa tersebut yang menampilkan pas foto dari siswa tersebut, dan admin akan mengklik salah satu dari foto siswa tersebut dan akan memunculkan biodata dari siswa tersebut, dan bisa dilihat dari interface sebelahnya. Interface sistem akan memunculkan biodata dari siswa tersebut dengan atribut atau menu-menu nama, ada nama, NIS, alamat, agama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan pekerjaan wali. Di interface ini, admin bisa mengubah biodata dari siswa tersebut dan menyimpannya. Oke, next. Jika masuk ke menu pembayaran SPP siswa-siswi, interface di sini akan menampilkan tabel-tabel yang dimana siswa-siswi tersebut sudah membayar SPP-nya. Di sini tertera laporan dari pembayaran SPP siswa tersebut. Di interface ini admin bisa mengedit, menyimpan, menambahkan, dan membatalkan. Oke, ke interface awal dari login untuk siswa. Di sini siswa mempunyai akun tersendiri yang juga mempunyai username, password untuk melakukan login. Interface awal yang ditampilkan oleh sistem berupa menu lihat biodata siswa, rekapitulasi SPP, dan menu logout. Jika si siswa mengklik dari menu lihat biodata siswa, sistem akan menampilkan interface biodata siswa dengan tampilan menu nama,
ada nama, NIS, alamat, agama, jenis kelamin, tanggal lahir. Next ya. Tanggal lahir, tempat lahir, kelas, jurusan, nomor telepon, nama wali, alamat wali, pekerjaan wali. Di sini si siswa juga dapat merubah dari biodatanya tersebut dan bisa menyimpannya. Dan yang terakhir adalah interface dari rekapitulasi SPP. Di interface rekapitulasi SPP ini memunculkan menu semester ganjil kelas 1. Di sini adalah rekapitulasi dari pembayaran SPP di semester ganjil kelas 1. Di situ tertera lunas. Yang di bawahnya, jika pembayaran SPP belum lunas, maka kita bisa mengklik dari button tersebut dan memunculkan rincian dari pembayaran SPP kita. Jika SPP yang sudah dibayar, akan memunculkan nominal dari pembayaran SPP kita. Dan jika belum, akan memunculkan inisial berupa BB atau belum bayar. Next. Tampilan running output. Di sini tampilan running output hanya dimiliki oleh si admin. Menu dari interface tersebut ialah dari rekapitulasi PayBank. Tampilan menu dari rekapitulasi PayBank ini adalah tampilan laporan dari rekapitulasi PayBank yang terkait dengan SPP sekolah. Di sini akan ditampilkan tabel-tabel laporan berupa laporan, ID transaksi, kode bayar, NIS dari siswa tersebut dan bulan pembayaran. Di sini admin bisa mencetak sebagai laporan ke kepala sekolah. Oke, baik, terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.